Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 12. Melanjutkan cerita sebelumnya. 1 napas. 2 napas. Ketika 3 napas datang, Xuanwu sudah muncul 10.000 kaki di belakang Tan Yun. Pergi ke neraka. Tubuh 6 juta kaki Xuanwu, dengan kehampaan yang retak, tiba-tiba terbang di belakang Tan Yun, mengangkat kaki kiri depan dan meraih kepala Tan Yun. Tan Yun mengendalikan kecepatannya dan berlari ke depan untuk menyelamatkan nyawanya. Pompa. Tan Yun tampak seperti dia bisa menghindari headshot, membiarkan kaki depan kiri Xuanwu membawa darah, dan membuat goresan bantalan tulang di punggungnya. Apa? Setelah pura-pura berteriak, Tan Yun berlari ke depan lagi. Manusia, jangan melakukan perjuangan yang tidak perlu. Jika kamu bisa melarikan diri, dewa itu bukanlah basal seperti naga. Xuanwu tertawa dan terbang ke arah Tan Yun, meraih kaki depan kanannya ke arah leher Tan Yun. Ketika Tan Yun masih berpura-pura berbahaya dan berbahaya untuk melarikan diri, Xuanwu berkata dengan tajam, sudah waktunya untuk mengakhiri, kamu pergi mati. Xuanwu mengayunkan ekornya tiba-tiba, dan tulang ekor sepanjang 1 juta kaki itu meledak dan menarik diri ke arah Tan Yun. Xuanwu percaya diri, Tan Yun terluka parah, setelah ditarik, tubuhnya akan terbagi menjadi 2. Tan Yun menggertakkan giginya, naik ke langit dan dengan sengaja melambat, membiarkan tulang ekornya menarik kaki kirinya dari kiri. Ledakan. Retakan. Dalam suara retakan tulang yang jelas, darah terciprat, lutut kiri Tan Yun terbuka lebar, dan betisnya, yang panjangnya 100.000 kaki, terbang menjauh dari tubuhnya. Ah, maafkan aku. Teriak Tan Yun, tubuhnya terlempar dan berguling. Sepertinya dia benar-benar tidak memiliki perlawanan. Setelah Xuanwu diam-diam berkata, dia membuka mulutnya untuk mengejar Tan Yun, lalu menggigit lehernya. Tidak ada keraguan bahwa sekali Tan Yun digigit, kepalanya akan jatuh ke tanah. Suamiku, hati-hati. Suamiku, lari. Tan Yun. Dengan suara kesedihan terdengar di benak para wanita, Tan Yun berkata, jangan khawatir, aku sedang menunggu kesempatan untuk menggigitku. Setelah transmisi suara, Tan Yun, yang kehilangan kaki kirinya, dengan panik menuangkan kekuatan Hongmen ke dalam tombak warna-warni di tangan kanannya. Tepat ketika lehernya akan digigit, dia meraung dan tiba-tiba menampilkan langkah Dewa Hongmeng. Melonjak ke langit, kecepatannya meningkat hingga ekstrim. Itu membuat gigitan Xuanwu kosong, dan Tan Yun sudah muncul di depan cangkang kura-kura Xuanwu. Setelah menemukan gigitannya, Xuanwu sepertinya memahami sesuatu. Ekspresi di matanya menunjukkan ekspresi ngeri. Teriak Xuanwu, mencoba menarik kembali kepala naga itu ke dalam cangkang kura-kura. Sekarang saya tahu ada penipuan, sayang sudah terlambat. Tan Yun, yang berdiri di depan cangkang kura-kura, menyeringai, matanya mengungkapkan niat membunuh, dan meraung, aku mengerti bagaimana kamu menarik kembali kali ini. Berdengung. Ketika kehampaan itu retak, Tan Yun menginjak bagian depan cangkang kura-kura Xuanwu dengan 1 kaki, matanya merah, dan tangan kanannya mengangkat tombak warna-warni sepanjang 400.000 meter, membawa kehampaan yang runtuh, dan menusuk leher Xuanwu. Tidak. Xuanwu, yang menundukkan kepalanya tanpa terburu-buru, mengeluarkan tangisan yang tragis. Pompa. Tapi itu adalah ujung tajam dari tombak ilahi berwarna-warni, dengan percikan darah, menembus bagian belakang leher Xuanwu, dan menembus tenggorokan. Wow! Darah menyembur dari lukanya, dan Tan Yun mengerahkan kekuatan dengan tangan kanannya, dan sekali lagi menusukkan tombak itu puluhan ribu kaki ke lehernya. Manusia yang rendah hati, kamu sangat jahat. Xuanwu meraung, mencoba untuk menarik kembali kepala naga ke dalam cangkang kura-kura, tetapi tombak warna-warni 400.000 kaki yang menembus leher secara vertikal dari atas ke bawah tertancap di tepi cangkang kura-kura, dan kepala naga Xuanwu tidak dapat ditarik kembali. Sama sekali. Pergilah ke dewa. Tubuh Xuanwu bergoyang panik, mengguncang Tan Yun yang berdiri di atas cangkang kura-kura. Ketika Xuanwu mengangkat kaki depan kanannya, memegang tombak warna-warni, dan berusaha mencabut tombak itu, Tan Yun berteriak,
Canggu. Itu tuannya. Setelah pedang Dewa Hongmeng terbang keluar dari alisnya dan muncul di tangan Tan Yun mencoba yang terbaik untuk menggunakan langkah Dewa Hongmeng, dan dari sisi kanan kepala Xuanwu muncul entah dari mana. Di kaki depan kanan Xuanwu. Pompa. Dalam cipratan darah, pedang pembunuh Hongmeng tertanam dalam di kaki depan kanan Xuanwu, dan itu benar-benar tersangkut di tulang. Ah, dasar manusia sialan, Xuanwu menjerit, dan tiba-tiba menarik kaki depan kanannya. Dengan kekuatan seperti itu, Tan Yun tidak dapat menahan pedang pembunuh Hongmeng, dan terus melepaskannya, membiarkan pedang pembunuh Hongmeng terjebak di cakar kanan Xuanwu. Berdengung. Dalam getaran kehampaan, Xuanwu menjulurkan kaki kiri depannya lagi, mencoba mencabut tombak warna-warni yang menembus leher. Ia tahu bahwa ia akan mencabut tombak warna-warni itu. Karena hanya dengan mencabut tombak warna-warni ia dapat menarik kembali kepalanya dan bertahan hidup dengan mengandalkan pertahanan cangkang kura-kura yang sempurna. Namun, bagaimana Tan Yun bisa membuat Xuanwu mendapatkan keinginannya? Jin Ni. Dalam pikiran Tan Yun, pedang metalik Hongmeng terbang keluar dari alisnya dan muncul di tangannya. Sebuah pedang memotong kekosongan, dengan semburan darah, menebas dalam-dalam ke kaki depan kiri Xuanwu dan tersangkut di tulang. Xuanwu menahan rasa sakit yang parah, dengan suara ratapan, kaki depan kirinya melesat, dan cakarnya memegang tombak berwarna-warni. Aku akan pergi ke sialan, aku tidak percaya memotong kakimu. Tan Yun, yang kesal, mengorbankan pedang ilahi Hongmeng atribut kayu, memegang pedang dengan tiba-tiba di kedua tangannya, berteriak, dan menebas dengan seluruh kekuatannya. Tidak. Berdebar. Xuanwu berteriak. Kali ini, dia baru saja menggenggam kaki kiri depan tombak berwarna-warni dan benar-benar terpotong. Ledakan. Langit runtuh, dan tulang ekor Xuanwu, yang panjangnya 1 juta kaki, tiba-tiba melonjak hingga 6 juta kaki, seperti ekor kalajengking, menembus kehampaan melalui punggung dan menusuk ke arah punggung Tan Yun. Tan Yun, yang benar-benar bisa melarikan diri, menunjukkan sentuhan tekad di matanya, dia tidak mengelak, karena dia harus memanfaatkan kesempatan sekilas untuk membunuh Xuanwu. Fitur wajah Tan Yun terpelintir, menahan rasa sakit yang parah akibat luka di tubuhnya, dan setelah mengangkat muhsin pedang Dewa Hongmeng dengan kedua tangan lagi, kekuatan leluhur di tubuhnya mengalir ke pedang dewa, dan segera, pedang dewa itu meledak. Keluar dengan cahaya pedang yang menyilaukan. Potong dengan keras di leher Xuanwu. Manusia yang rendah hati, bahkan jika dewa itu mati, aku akan menarikmu kembali. Xuanwu meraung dengan suara serak, tulang ekor yang tajam, dengan darah panas yang menyembur, menembus punggung Tan Yun, dan menembus lubang berdarah di dadanya. Apa? Suara pertama dibuat oleh Tan Yun. Suara kedua adalah jeritan dari Xuanwu, tetapi Tan Yun terluka parah dan sekarat. Dia mengangkat pedang dengan kedua tangan dan memotong lehernya yang paling rapuh. Segera, kepala naga itu disemprot dengan darah seperti air terjun dan terbang menjauh dari tubuh Xuanwu. Tan Yun menyemprotkan darah, dan dengan lambaian tangan kanannya yang tiba-tiba di belakangnya, dia memotong tulang ekor Xuanwu, meninggalkan lubang di dadanya. Berat. Cedera Tan Yun sangat serius saat ini, dan dia merasa vitalitasnya memudar dengan cepat. Pada saat ini, dia tidak peduli untuk mencabut tulang ekor yang menembus dadanya, karena dia menemukan bahwa jiwa binatang berkabut terbang keluar dari kepala naga sehingga Xuanwu jatuh ke dalam kehampaan. Tidak bisa membiarkan jiwa binatangnya melarikan diri, jika tidak, ia akan terlahir kembali, dan akan ada masalah yang tak ada habisnya di masa depan. Mata Tan Yun tegas, menahan rasa sakit, menahan muhsin dengan gemetar melalui kehampaan, terpotong menuju jiwa binatang Xuanwu. Mata jiwa binatang Xuanwu menunjukkan keputusasaan yang dalam, dan berteriak dengan suara serak, "Imam besar, dewa ini mati sembarangan hari ini, kamu harus membalaskan dendam dewa ini." Ledakan. Begitu kata-kata Xuanwu jatuh, Tan Yun memegang pedang dewa, dengan kehampaan yang runtuh, menghancurkan jiwa binatangnya. Sejauh ini, Xuanwu 5 kali lipat dari binatang leluhur telah benar-benar mati. Suamiku, kamu harus memasuki Panjun untuk pulih dari cederamu. Tan Yun memikirkan suara tersedak Sen Subing. Ketika Tan Yun hendak pulih dari luka-lukanya, imam besar datang dari langit dengan raungan yang kuat dan mematikan, "Dewa-dewa kuno yang abadi, hari ini imam besar harus membunuhmu." Kemudian, samar-samar Tan Yun mendengar suara kesakitan.
Itu suara Zixi. Tan Yun melepaskan kesadaran ilahinya dengan kecemasan. Melalui indera ilahi, dia menemukan bahwa Fang Zixi terluka dan lengan kirinya dipotong oleh pendeta tinggi. Zixi, tunggu, aku akan datang untuk membantumu. Tan Yun menyemburkan darah sambil meraung, memegang tulang ekor Xuanwu yang patah di dadanya dengan tangan kirinya, dan tiba-tiba menariknya keluar. Kepada para wanita di menara transmisi Panjun berkata, kamu tetap di menara Panjun, jangan keluar. Jangan khawatir, orang yang meninggal pada akhirnya pastilah imam besar. Setelah transmisi suara, Tan Yun melambaikan tangan kanannya, dan menara Panjun terbang keluar dari mansetnya dan jatuh ke pegunungan yang hancur di bawah. Kembali. Dalam benak Tan Yun, pedang ilahi Hongmeng, Jinni, dan tombak ilahi berwarna-warni pada mayat Xuanwu di pegunungan naik ke udara dan menembus ke tengah alisnya. Suamiku, kamu harus hati-hati. Suamiku, kamu harus menyelamatkan saudari Zixi. Ketika suara istri-istrinya terdengar di benak Tan Yun, dia terluka parah dan hidupnya berlalu, dan dia sedikit bingung. Tapi hanya ada satu pikiran di hatinya, untuk membunuh imam besar dengan Fang Zixi dengan segala cara. Mengaum. Tan Yun meraung seperti binatang buas. Segera, darah mengalir dari sepasang pupil, telinga, dan hidung raksasanya, tetapi dialah yang membakar dirinya sendiri. Tiba-tiba, kekuatan tirani memenuhi seluruh tubuhnya, dan kekuatan ini cukup untuk mendukung Tan Yun tanpa mati sesaat. Tan Yun tidak menggunakan kekuatan gaibnya untuk memulihkan lukanya saat ini. Karena ini belum saatnya untuk membunuh imam besar. Merayu. Detik berikutnya, kekuatan Kaisar Tao meledak dari tubuh Tan Yun, membawa pusaran setinggi 10 juta meter. Saat melakukan langkah Dewa Hongmeng, dia menuju ke area gerbang dalam. Tan Yun, jangan mendekat, aku masih bisa menahannya. Tan Yun memikirkan suara cemas Fang Zixi, dia hanya terluka ringan sekarang. Tidak akan membantu jika kamu datang ke sini. Jangan impulsif, setelah aku melukainya dengan serius, kita akan membunuhnya lagi. Setelah mendengar ini, Tan Yun berbicara kepada Fang Zixi, Zixi, saya akan menyakitinya dengan serius sekarang. Jangan khawatirkan saya, jangan lupa bahwa saya adalah Protos kuno yang abadi. 3 kekuatan magis saya tersisa untuk imam besar, bersiaplah. Zixi, dengarkan kata sandiku nanti. Setelah mendengar ini, Fang Zixi, yang berulang kali dipukuli oleh imam besar dalam bahaya, dapat menyampaikan dengan tenang, oke, aku akan mendengarkanmu. Waktu berlalu, dan dalam sekejap mata, sebuah momen mendekat. Di atas area gerbang bagian dalam, imam besar dengan wajah muram meninggalkan luka pedang di punggung Fang Zixi yang tidak bisa mengelak. Dia melangkah ke udara, tiba-tiba melihat ke belakang, melihat kekuatan Kaisar Angin dengan cepat mendekati dirinya sendiri, tertawa terbahak-bahak, bajingan kecil, ayolah. Kamu di sini, imam besar ini akan mengirimmu ke jalan bersama, hahaha, hahaha. Imam besar tidak pernah percaya bahwa Tan Yun bisa menyakitinya. Dia sudah melihat adegan luka serius Tan Yun melalui indera ilahi. Dalam benaknya, jika Tan Yun tidak terluka dan bergabung dengan Fang Zixi, sekarang dia memiliki konsumsi kekuatan yang sangat besar, dia masih memiliki kekuatan untuk bertarung. Terlebih lagi, sekarang Tan Yun dan Fang Zixi sama-sama terluka parah. Oleh karena itu, dia sama sekali tidak memperhatikan Tan Yun yang terbunuh. Merayu. Angin mengamuk melintasi langit dan bumi. Ketika puluhan ribu kaki pusaran air masih berjarak 100.000 sen dari Fang Zixi dan pendeta tinggi yang sedang bertarung, tidak ada yang memperhatikan bahwa wajah Tan Yun setinggi 300.000 kaki ada di pusaran air. Sentuhan mengerikan. Tiba-tiba, kepala Tan Yun membengkak dengan cepat. Itu benar. Tan Yun akan meledakkan kolam spiritual. Pada saat yang sama, pusaran kekuatan Kaisar dari puluhan ribu kaki angin yang menyelimuti Tan Yun tidak hanya meningkatkan kecepatan Tan Yun, tetapi juga menghalangi niat pendeta tinggi untuk mengetahui bahwa dia telah meniup kolam spiritual. Zixi, lari ke arahku, cepat. Tan Yun terbang sambil mentransmisikan ke Fang Zixi. Oke, setelah suara Fang Zixi ditransmisikan, kekuatan ruang leluhur mengisi tubuhnya dan bergegas menuju tendangan voli Tan Yun. Mau kabur, berhenti bermimpi, hahaha. Kekuatan leluhur kuno dicurahkan dari pendeta tinggi, memegang pedang dewa, mengejar Fang Zixi. Dalam napas pendek, Fang Zixi telah melarikan diri ke puluhan ribu kaki Tan Yun di pusaran tenaga angin.
Ketika dia menemukan kepala Tan Yun yang membesar dengan cepat, dia panik dan menangis dan berkata, "Jangan Tan Yun. Zixi, tidak apa-apa bagiku untuk meledak sekali, karena aku adalah keberadaan darah paling murni di dewa kuno yang abadi." Hanya setelah garis keturunan mencapai tingkat kemurnian tertentu, 3 kekuatan supernatural surgawi dewa kuno yang abadi dapat digunakan. Zixi, lari ke belakang. Setelah aku meledak, kamu harus membakar jiwa leluhur Tao, berbalik dan membunuh secepat mungkin, dan bergabung denganku melawan imam besar. Tan Yun mengingatkan lagi, "Zixi, ingatlah bahwa setelah saya meledakkan diri, Anda harus menyelamatkan saya secepat mungkin. Jika tidak, ketika saya terlahir kembali di tempat yang sama, saya akan dibunuh oleh imam besar." "Oke, aku ingat itu." Mata indah Fang Zixi berkaca-kaca, dan dia melewati Tan Yun yang seperti gunung dengan cepat, dan melarikan diri ke belakang. "Sialan sisa-sisa dewa kuno yang abadi, ini adalah tempat pemakamanmu, kamu akan mati." "Oh, benar, apakah Fang Zixi tampaknya memiliki kaki denganmu? Hahaha, ketika kamu mati, jangan khawatir, imam besar ini akan memanjakan Fang Zixi sebelum dia mati." Imam besar tersenyum menjijikkan, memegang pedang dewa, muncul di atas kepala Tan Yun, dan mengayunkan pedang seperti huasan. Ledakan. Puluhan ribu abad dalam radius langit tiba-tiba runtuh, dan cahaya pedang sepanjang hampir 3 juta kaki dari kekuatan leluhur cara kuno ditebang di pusaran kekuatan Kaisar Jalan Angin. Mengaum. Tan Yun mengeluarkan raungan yang menghancurkan bumi, tiba-tiba menoleh, membiarkan cahaya pedang memotong lengan kirinya di belakang. Dia melayang ke langit, bergegas keluar dari pusaran air, membuka mulut besar gedung pencakar langit, dan menelannya ke arah pendeta tinggi. "Hahaha, luar biasa." Suara ejekan High Priest tiba-tiba berhenti. Ketika dia menemukan bahwa kepala Tan Yuna membengkak secara tidak proporsional dengan tubuhnya, dia berteriak ngeri, "Rumput. Kamu bajingan kecil, kamu rela meledakkan kolam roh sampai mati untuk Fang Zixi." Imam besar sangat ketakutan sehingga dia berbalik dan ingin melarikan diri. Jika itu digantikan oleh penghancuran diri 6 kali lipat alam Kaisar Dao biasa, imam besar sempurna alam leluhur Dao tidak akan dapat menyakitinya bahkan jika dia berdiri diam dan menggunakan kekuatan leluhur Dao kuno untuk melindunginya. Tapi di dalam hatinya, dia memperlakukan Tan Yun dengan sangat berbeda. Dia tidak bodoh, sebaliknya dia sangat lihai dan licik. Menurut pendapatnya, tidak peduli apapun cara yang digunakan Tan Yun untuk membunuh Xuan Wu 5 kali lipat dari binatang leluhur Tao, mungkinkah itu bukan suci Tao tingkat 6. Selain itu, dia telah membakar jiwa dirinya sendiri sekarang. Oleh karena itu, imam besar tidak berani gegabah sama sekali, hanya melarikan diri terlebih dahulu. Pada saat yang sama, dia juga tahu bahwa dia pasti tidak akan bisa melarikan diri dari jangkauan ledakan diri Tan Yun. Tetapi semakin jauh dia melarikan diri, semakin baik. "Serahkan pada Lao Su," bentak Tan Yun, mengangkat lengan kanannya, dan meraih imam dengan tangan kanannya seperti kilat. "Mati!" Imam besar lari di udara dan mengayunkan pedang tanpa menoleh ke belakang. Pompa, darah tiba-tiba muncul, dan cahaya pedang setinggi puluhan ribu kaki memotong tangan kanan yang dipegang Tan Yun ke arahnya. Pada saat ini, meledak. Tan Yun meraung, dan seluruh kepala besar itu pecah berkeping-keping.